Bab 103. Tidak bisa melindungi kalian lagi. Bertindak untuk langit. Chahong Li, yang tidak jauh, berkata dengan keras, "Apa kamu gila?" Begitu suaranya jatuh, ketua Paviliun 9 sudah bergegas di depannya. Bang! Sebuah ledakan terdengar seperti guntur di lapangan, dan keduanya berpisah. Berlawanan dengan ketua Paviliun 9, Chahong Li menatap ketua Paviliun 9, "Kamu Paviliun Zuixian bukan orang yang baik, kamu masih bertindak untuk langit. Apakah kepalamu tersangkut di pintu?" Ketua Paviliun 9 melirik Chahong Li dengan dingin, "Mengapa kamu begitu banyak omong kosong? Ayo bertarung." Setelah berbicara, dia menghilang lagi. Melihat ketua Paviliun 9 bertekad untuk melawan, Chahong Li benar-benar kehilangan niat untuk damai. Dia tidak berbicara omong kosong lagi dan mulai berkelahi dengan ketua Paviliun 9 secara langsung. Bum bum bum. Setelah beberapa saat, ada suara keras di sekitar mereka berdua. Di sisi lain, Jack Man Jiang menatap pria berjubah hitam tidak jauh di depannya. Malam ini, dia dan ketua Paviliun 9 pasti harus datang. Dia telah melakukan begitu banyak sebelumnya. Jika tidak datang malam ini, semua yang sebelumnya pada dasarnya akan sia-sia. Terutama Jack Man Jiang, dia berinvestasi pada Mileye. Jika Mileye mati, maka semuanya akan menjadi tidak berarti. Bukan hanya tidak ada artinya, bahkan akan dibalas Akademi Changmu dengan kejam saat itu. Di depan Jack Man Jiang, pria berjubah hitam itu tiba-tiba berkata, "Bagaimana dia bisa membiarkanmu mempertaruhkan seluruh keluarga bangsawan kerajaan Jiang?" Jack Man Jiang berkata dengan suara rendah, "Akademi Changmu telah melakukan banyak ketidakadilan dan harus diberantas." Suara itu terdengar, dia tiba-tiba menghilang di tempatnya. Tidak jauh, pria berjubah hitam itu juga menghilang di tempat. Mileye menoleh untuk melihat Benet Mo bertiga, "Kalian pergi." "Pergi." Benet Mo bertiga tercengang. Mileye melirik mereka bertiga, "Kalian bertiga, pergi sekarang." Benet Mo berkata dengan sungguh-sungguh, "Bandit Ye, apa maksudmu?" Mileye menoleh untuk melihat tidak jauh, dan berkata dengan lembut, "Benar-benar tidak perlu mati di sini." Sekarang dia juga melihat situasi dengan jelas. Terlepas dari lembaga umum Akademi Changlan, Pak Tuaji sendiri tidak bisa menangani begitu banyak tekanan. Sudah putus asa. Bingung. Tentu saja sedikit bingung. Kenyataannya begitu kejam dan tak berdaya. Dia, Mileye, bukanlah dewa pedang. Dia bisa memotong semua masalah dengan satu pedang. Ketidakberdayaan orang lemah. Mileye telah mengalaminya sebelumnya, tetapi sekarang, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam. Lemah, berkali-kali benar-benar hanya bisa menerima takdir. Di samping Mileye, Benet Mo tiba-tiba berkata, "Bandit Ye, tidak menarik bagimu untuk mengatakan ini." Mileye memandang Benet Mo, dan Benet Mo berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika kami melarikan diri saat ini dan meninggalkan kamu dan Pak Tuaji di sini, apakah kami masih manusia? Ya, meskipun tidak ada gunanya bagi kami untuk tinggal di sini, tapi kita bisa mati bersama." Mati bersama. Tetap di sini, benar-benar hanya untuk mati bersama. Ada lagi yang ingin Mileye katakan, tetapi Benet Mo menggelengkan kepalanya. "Akademi Changlan, ini rumahmu dan rumah kita. Lari demi hidup, meskipun aku ingin, tapi aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Mari kita hadapi bersama. Jangan bujuk aku, jika kamu terus membujuk, aku takut aku akan tergoda." Tidak jauh, Jeffrey melirik Benet Mo, "Kamu masih laki-laki." Benet Mo memelototi Jeffrey, "Apa maksudmu masih? Aku memang laki-laki." Jeffrey berkata dengan serius, "Aku tidak melihatnya sebelumnya." Benet Mo.
Di samping, Mileye melirik beberapa orang yang bertarung di kejauhan. Setelah beberapa saat, matanya perlahan tertutup. Dewa Agung lantai 2. Bisakah kita mengobrol? Tidak ada tanggapan. Mileye berkata lagi, apakah kamu ingin keluar? Pada saat ini, selembar kertas putih melayang keluar dari lantai 2. Di atas kertas itu, ada beberapa jejak kaki yang membentuk lingkaran. Mileye bingung, apa artinya ini? Secarik kertas lain tiba-tiba melayang keluar dari lantai 2. Di atas kertas itu ada 2 lingkaran yang terdiri dari jejak kaki. Tidak, Mileye dengan hati-hati menemukan bahwa ada perbedaan halus antara kedua lingkaran itu. Dia menyatukan kedua lembar itu dan memperhatikan bahwa lingkaran di lembar kedua tampak sedikit menggelinding ke depan. Mengelinding. Mileye tercengang. Apakah sialan ini menyuruhku pergi? Wajah Mileye penuh dengan garis hitam. Dewa Agung, bisakah kita bicara? Di lantai 2, secarik kertas melayang turun. Di atas kertas, tidak ada apa-apa. Mileye tercengang, dan segera, wajahnya menjadi gelap. Tidak ada apa-apa, itu hanya berarti tidak ada yang perlu dibicarakan. Apalagi yang ingin dikatakan Mileye, tetapi pada saat ini, 2 lembar kertas melayang keluar. Di atas kertas, masih ada 2 lingkaran yang terbuat dari cetakan kaki. Rupanya, orang itu menyuruhnya keluar. Wajah Mileye berkedut untuk sementara waktu, tidak memberi muka sama sekali. Dia melirik ke lantai 2, dan dia mengerti. Orang di lantai 2 ini sepertinya menunggu dia cepat mati. Begitu dia mati, mungkin makhluk di lantai 2 ini akan keluar. Dengan kata lain, dia dapat mengambil kesempatan untuk merampas menara. Mileye menggelengkan kepalanya, dia juga bodoh. Bisa-bisanya dia juga mengandalkan pria di lantai 2 ini untuk membantunya bertarung. Pria ini akan cukup bagus tidak membunuhnya. Setelah hening sejenak, Mileye mendongak dan berkata, "Senior, apakah kamu di sana? Meminta bantuan?" Sial, pada saat seperti itu, dia secara alami harus menemukan cara untuk memanggil bantuan. Jika dia tidak memanggil seseorang saat ini, itu bukan keras kepala, itu bodoh. Sayangnya, wanita misterius tidak menanggapi. Mileye memanggil beberapa kali berturut-turut, tetapi masih tidak ada jawaban. Mileye menghela napas pelan dan meninggalkan menara penjara alam. Mileye mendongak dan melihat tidak jauh, masih ada pertempuran di sana. Terutama Pak Tua Ji dan orang tua berbaju polos, keduanya setara, dan keduanya yang paling sengit. Di sisi lain, Ketua Paviliun 9 dari Paviliun Suixian dan Jackman Jiang tidak benar-benar bergerak, mereka saling menjaga. Mileye menarik kembali pandangannya, dia melihat sekeliling, dan dalam kegelapan di sekelilingnya, masih banyak orang yang menonton. Tidak ada yang lemah. Orang-orang ini tidak bodoh, mereka semua ingin orang-orang kerajaan Dayun yang memimpin, dan jika perlu, orang-orang ini pasti akan menembak, misalnya saat Pak Tua Ji dikalahkan. Pada saat itu, orang-orang ini tidak akan waspada lagi. Pak Tua Ji. Mileye melirik Pak Tua Ji yang masih bertarung di kejauhan, dan berkata pelan, "Bennett, Agnes, Jeffrey. Mungkin semua orang benar-benar harus mati di sini hari ini." Dengan desahan rendah, Bennett mau mengeluarkan selembar kertas dan kuas tulis, dan mulai menulis. Jeffrey melirik Bennett Mo, "Apa yang kamu lakukan?" Bennett Mo melirik Jeffrey, "Tulis surat wasiat. Apa lagi yang bisa kulakukan?" "Surat wasiat." Jeffrey berbisik, "Siapa yang membantumu mengantarkannya?" Bennett Mo berhenti, dan setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, "Biarkan dulu, tulis dulu saja." Dengan itu, dia melirik Jeffrey, "Bagaimana denganmu?
Jeffrey menggelengkan kepalanya. Mau tulis untuk siapa? Bennett Mo tertegun, kamu tidak punya keluarga. Jeffrey menggelengkan kepalanya lagi, aku dibesarkan oleh binatang buas di pegunungan. Dibesarkan binatang buas. Mileye dan Agnes G memandang Jeffrey sedikit terkejut. Bennett Mo menghela nafas dengan suara rendah, gendut, kamu sangat menyedihkan. Jeffrey berkata lembut, ayah angkatku adalah panglima siluman, dan seluruh gunung Mangshan adalah milik keluargaku. Ekspresi Bennett Mo menegang, buset. Bang. Pada saat ini, ada ledakan tiba-tiba di langit yang jauh, dan segera, seluruh bumi bergetar hebat, dan kemudian retak lapis demi lapis. Ekspresi Mileye dan yang lainnya berubah drastis, dan mereka semua mundur. Bang! Ada ledakan lain di langit, dan kemudian, kedua sosok itu terpisah dari langit. Ini Pak Tuaji dengan orang tua berbaju polos. Orang tua berbaju polos melirik Pak Tuaji dengan ekspresi agak serius, tidak heran Akademi Changlan tidak jatuh selama bertahun-tahun. Dengan master seperti kamu di sini, siapapun yang ingin memindahkan kamu, aku khawatir mereka harus menimbang kemampuan diri sendiri. Pak Tuaji melepas labu arak di pinggangnya dan menyesapnya. Arak itu mengalir di sudut mulutnya. Setelah beberapa saat, dia menyimpan labu arak itu dan menatap Mileye dan yang lain di bawah. Apakah kalian menyesal masuk Akademi Changlan? Mileye menggelengkan kepalanya. Aku tidak pernah menyesalinya. Dia tidak menyesal bergabung dengan Akademi Changlan. Tanpa Pak Tuaji, tidak tahu bagaimana nasib adiknya. Selain itu, setelah datang ke Akademi Changlan, dia juga bertemu dengan Bennett Mo dan yang lain, dan dia merasa sangat nyaman di sini. Di sini, itu seperti rumah. Dan dia tidak pernah merasa seperti ini di keluarga Ye Kota Qingcheng. Di Kota Qingcheng, hanya ada rasa dingin dan keuntungan. Dan di sini, dia menyadari apa itu teman. Di samping Mileye, Bennett Mo berpikir sejenak, lalu berkata, Pak Tuaji, aku akan jujur pada kamu. Pada awalnya, aku sebenarnya menyesalinya. Tetapi kemudian, aku menemukan bahwa kamu tidak buruk, dan di sini, bertemu Bandit Ye dan si besar, dan kakak senior Ji. Meskipun Bandit Ye dan Jeffrey sering iri padaku karena tampan, tapi... Oke. Di udara, Pak Tuaji tiba-tiba melambaikan tangannya, jangan katakan lagi. Giliran Jeffrey. Bennett Mo. Di samping Bennett Mo, Jeffrey melirik Pak Tuaji dan menggelengkan kepalanya, tidak pernah menyesal. Tidak pernah menyesalinya. Di udara, Pak Tuaji menyesap arak, dan setelah beberapa napas, dia tiba-tiba meremas keras, dan labu arak pecah. Segera, tawa Pak Tuaji datang dari langit, tidak ada penyesalan, cukup, cukup. Suara itu terdengar, dan dia berbalik untuk melihat orang tua berbaju polos di kejauhan. Kalau begitu ayo kita bertarung. Setelah kata-kata itu jatuh, aura yang kuat tiba-tiba bergetar dari langit. Orang tua berbaju polos sedikit menyipitkan matanya. Saat berikutnya, dia mengangkat tangannya, dan seluruh langit sedikit terpelintir pada saat ini. Putar semuanya. Ini dia kemampuan spesial alam ribuan semesta. Di langit, kekuatan kuat terus bergetar di sekitar, dan kekuatan kuat ini secara langsung menyebabkan seluruh gunung Changlan bergetar hebat. Di sekeliling, banyak orang ngeri, dan mereka mundur lagi dan lagi. Melihat adegan ini, wajah orang tua berbaju polos tidak jauh berubah. Kamu akan meledakkan dirimu. Pada saat ini, dua bayangan muncul di sisi kiri dan kanan Pak Tuaji tanpa peringatan. Cici. Dua garis darah menyembur keluar dari tenggorokan dan perut Pak Tuaji. Dalam sekejap mata, kekuatan kuat di udara menghilang dalam sekejap, dan kemudian Pak Tuaji perlahan jatuh dari langit.
Ini pembunuh dunia kegelapan alam ribuan semesta tingkat puncak. Hati-hati, suara ngeri ketua Paviliun 9 datang dari seberang. Di bawah, Mileye dan yang lain menatap Pak Tuaji yang jatuh dari udara, dan tercengang, terutama Agnes Ji, seolah kehilangan jiwanya. Tak lama kemudian, Mileye melompat dan menangkap Pak Tuaji. Mileye membawa Pak Tuaji ke tanah dengan mantap, dan darah terus mengucur dari tenggorokan Pak Tuaji. Mileye tertegun, dan buru-buru ingin mengambil pil luka sayatan. Pada saat ini, Pak Tuaji menutupi tenggorokannya dan menggelengkan kepalanya sedikit, tidak mungkin. Mileye menatap Pak Tuaji. Pak Tuaji melirik Mileye berempat, dan berkata dengan lembut, "Aku tidak bisa melindungi kalian lagi." Bersambung.